Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan belibet ya. Kali ini saya akan membahas salah satu emiten terkait grup Panin ya, yang rutin bagi dividen jumbo ya, dimana 3 tahun terakhir dividen yieldnya double digit nih ya, termasuk tahun 2024 ini dia juga sudah bagi dividen ya, double digit itu dividen yieldnya. Tapi di kuartal 2 2024 ini merugi ya, agak mengagetkan juga gitu ya. Nah, ntar kita bahas lah kira-kira kenapa dia bisa merugi, terus apakah kita harus hati-hati ya bagi yang memegang saham ini ya, atau masih ada harapan gitu ya. Nanti kita bahas. Oke, emiten yang akan dibahas ini adalah Panin Sekuritas ya, alias kode tikernya PANS ya, PANS ya, di mana Panin Sekuritas ini didirikan di tahun 89 ya, lalu memperoleh izin usaha manajer investasi dan peluncuran perdana reksadana tuh di tahun 97, lalu dia IPO ya di tahun 2000, lalu meluncurkan online trading ya di tahun 2008 ya. Dan saat ini ya, per akhir Juli ya, dia komposisi pemilikan sahamnya masih seperti ini ya. Belum berubah lah ya, 30% di PT Patrianusa Adamas, lalu 29% adalah PT Bank Pan Indonesia. Jadi ini bukan sepenuhnya dikuasai oleh Panin Group ya, karena di sini ada 30%-nya Patrianusa Adamas ya. Lalu ada publiknya cukup besar ya, 39,76% ya, dimana beberapa direktur juga nih ya, memiliki puluhan ribu atau ratusan ribu saham ya di PANS ini. Lalu dia jaringan pemasarannya itu sudah sampai ke Pulau Sulawesi ya, jadi ada di Kalimantan, di Sulawesi. Jadi Panin Sekuritas tuh ada 25 kantor cabang ya. Lalu Panin Asset Management tuh kantor cabangnya ada 6 ya. Lalu layanan-layanan dari PANS ini ya, selain dia tadi ya punya online trading ya, jadi efek ekuitas, efek pendapatan tetap, jadi bisa beli juga obligasi negara di situ ya, di online stock tradingnya mungkin ya. Lalu ada pembiayaan nasabah ya, customer financing, lalu ada corporate financing juga. Lalu dia juga ini ya, membantu IPO lah nih ya, beberapa perusahaan ya. Lalu ada riset dan juga aset manajemen ya. Dan sebelum kita lanjut masuk ke bagian keuangan, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini ya dengan cara membeli super thanks. Saya juga ingin menginformasikan beberapa video ya yang mereview ya laporan keuangan kuartal 2 dari beberapa emiten yang rutin bagi dividen ya, seperti Astra, MPMX ya, lalu ada Samudra, SMDR, dan juga ada di sini ya salah satu emiten batubara yang kuartal 2-nya naik ya profitnya ya. Dan juga di sini ada PBID ya, yang labanya naik luar biasa nih ya, 50% ya, sampai dengan Juni 2024 ya. Nah, jika teman-teman berminat menonton video-video ini, nanti bisa cari linknya di kolom deskripsi ya, atau langsung saja search di channel ini. Untuk yang SMDR nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita flashback ke tahun 2023 ya, dimana PANS ini pendapatannya turun 23% dan profitnya turun lebih dalam lagi ya, 47,49%. Di kuartal 1 udah membaik ya, dimana revenue-nya itu naik 30% dan profitnya naik cukup luar biasa nih ya, 63% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Nah, sayangnya di 2024 ini ya, di kuartal 2 ini ya, bisa lihat sini ya, jumlah pendapatannya ya, ini dari Januari sampai Juni ya, itu turun 18% ya. Jadi dari 207 miliar menjadi hanya 169 miliar. Dan jumlah beban usahanya naik 1,35%, sehingga laba usahanya itu turun 35% ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, yang saya bilang ya, kuartal 2-nya itu ya, net income itu merugi ya. Jadi bukan net income ya, merugi ya, soalnya 5 miliar. Dimana di kuartal 1 itu kan dia
profitnya 54 miliar ya. Jadi dia turun cukup dalam ini ya, di kuartal 2 ini. Oke, jadi bisa lihat di sini ya. Ini kan tadi baru laba ini ya. Salah naruh nih saya. Sini kan laba usahanya ya, 73 miliar ya. Nah, itu belum dipotong dengan beban-beban ya, dengan pajak ya, sehingga laba bersihnya itu di sini ya. Laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu 49,1 miliar ya. Jadi turun 43,9% dibandingkan Januari Juni tahun lalu ya, yang sampai 87 miliar ya. Jadi ya itu ya, tadi kan 54, kalau dikurang 5 miliar ya berarti dia 49 ya, bener ya, 49 miliar ya, cocok ya. Oke, jadi dia di kuartal 2 ini merugi ya. Nah, kalau kita lihat meruginya itu paling ya, kan dia pendapatannya kan sebenarnya cuma turun 18% ya. Tapi laba bersihnya tuh turun 43%. Nah, itu kalau kita lihat itu di sini ya. Mana tuh ya? Nah, ini nih ya, keuntungan atau kerugian atas perdagangan efek yang belum direalisasikan ya. Dimana di tahun lalu itu dia untung ya, untung dari perdagangan efek yang belum direalisasikan sebesar 24,2 miliar, tapi sekarang dia merugi ya, ini dalam kurung nih sebenarnya, merugi ya dia. Merugi 30 miliar ya. Jadi dari untung 24 miliar jadi merugi 30 miliar ya. Tapi ini kerugiannya belum direalisasikan ya. Jadi dia mungkin punya saham ya. Dia kan namanya juga sekuritas ya. Dia jadi beli beberapa saham. Nah, harga sahamnya turun, jadi dia lagi floating loss ya. Jadi floating lossnya itu dicatatkan di laporan keuangannya seperti ini gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan ya seperti kita tahu ya, sampai bulan Juni kan memang bursa saham kita turun cukup dalam gitu ya. Jadi saham-saham yang dimiliki oleh PANS juga kayaknya turun ya, sehingga dia ada floating loss sebesar 30,4 miliar. Oke, jadi kalau dia nggak ada floating loss itu ya, berarti ini kan ditambah 30,4 miliar ya, sekitar 79 miliar. Jadi turunnya nggak terlalu besar ya, kalau tadi dia nggak floating loss 30 miliar ya. Oke, ya ini tadi yang soal floating loss ya di sini ya. Jadi ada perubahan nilai wajar reksadana ya. Jadi ini reksadananya yang turun nih berarti ya. Dimana tahun lalu kan profit 24,83 ya, dan sekarang rugi 33 miliar di reksadana ya. Rugi yang belum direalisasikan ya, alias floating loss. Oke, nah kalau di kuartal 1 itu ya, itu dia masih untung tuh ya. Keuntungan perdagangan efek yang belum direalisasikan ya. Jadi sampai Maret kan belum turun cukup dalam ya bursa saham kita, sehingga dia waktu kuartal 1 sebenarnya masih ada floating profit nih 9,5 miliar. Tapi di kuartal 2 tuh berbalik arah ya, malah jadi floating loss 30-an miliar ya. Oke, lalu kalau kita lihat historis PER di sini ya, 5 tahun terakhir PER dari PANS itu 5,65 ya, di mana saat ini dia berangkat di sekitar 12,57. Jadi secara historis PER dia over value ya. Begitupun dari historis PBV ya, ini masih over value sedikit ya, karena rata-rata PBV-nya di 0,73. Dan saat ini diperkirakan di 0,8 ya. Jadi dengan book value saat ini di 2006, sehingga kalau kita asumsikan harga wajarnya PANS ini adalah ketika PBV 0,73, maka harga wajar ada di 1464,39 ya, dengan harga saham di closing hari Jumat kemarin 2 Agustus di 1605 ya, maka di sini harganya sedikit kemahalan ya, hanya 8,7% aja sih. Oke, lalu kita bandingkan ya dengan beberapa sekuritas lain ya yang ada di bursa saham kita, seperti Trim, Rally, Yule, dan Padi ya. Dimana Yule dan Padi ini karena masih merugi ya, jadi ini saya skip aja lah ya, nggak saya isiin ya rasio-rasionya. Dimana di sini untuk earning per share PANS itu yang paling tinggi ya, 136,42. Lalu untuk PER ini PANS ini ya mirip dengan Trim ya sebenarnya. Beda dikit aja, 11,7 versus 11,15 ya. Sedangkan untuk PBV di sini PANS yang paling rendah ya, 0,76 ya. Di mana Trim ini udah 1,39. Untuk ROE sayangnya PANS ini setengah dari Trim ya.
Ya 0,49 versus 12,42 ya. Dengan DER PANS di sini yang paling rendah. Wah enggak ya, si Rally paling rendah ya. Cuma 0,29 ya. Oke ya, PANS masih relatif rendah lah ya, hanya 0,54 saja DER ya. Jadi secara rasio masih bagus lah PANS ya. PR 11,7, PBV 0,76 ya. ROE ya lumayan lah ya, di atas 5% gitu ya, dengan DER yang cukup rendah ya. Dan yang pastinya PANS rutin bagi dividen ya. Oke, ini adalah chart weekly ya dari PANS ya. The all time high-nya itu di sekitar 5.600 ya, 5.700 mungkin ya, itu di udah lama ya, di tahun 2014. Dan kalau di sini kita lihat ada gap ya, karena dia bagi dividen waktu itu ya. Ada gap cukup besar di sini ya, di 1980 ya, ini gap di atas. Dan juga ada gap di sini ya di 2875. Itu lagi-lagi karena dia bagi dividen ya di bulan Juli yang lalu ya. Jadi ada dua gap di 2875 dan juga di salah nih ya. Bukan 2875 nih, 1875 ya, 1875 dan di 1980 ya. Oke, jadi ini 1875 ya, dengan support saat ini ada di 1605 ya. Dia kan closing di 1605, jadi udah pas di supportnya nih ya. Ya, ini sempat tembus-tembus ada shadow yang tembus, tapi akhirnya dia bisa naik lagi ya ketika closing ya. Jadi intinya lagi saat-saat kritis ini ya. Lagi tepat ada di supportnya ya. Kalau si 1605 ini jebol ya, berarti ya bisa pasang stop loss di sini lah ya, 1550 lah. Oke, tapi yang cukup melegakan karena dia turun 2 hari terakhir ini ya. Di hari Kamis dia turun cukup tajam, tapi volumenya sih mengecil ya. Jadi apakah ini pertanda tekanan jual sudah reda atau belum ya? Nggak ada yang tahu ya, jadi kita hanya bisa memperkirakan probabilitasnya gitu. Jadi kalau 1605 ini jebol, siap-siap aja dia bisa turun lanjut sampai ke sekitar 1550 ya. Oke, dengan resisten awalnya di sini ya ada di 1670 nih resisten awalnya, lalu resisten selanjutnya ada di sekitar 1750 sampai dengan 1770, dan selanjutnya ya itu gap ya di 1875. Oke, secara EMA dia ini ya downtrend lah ya, baik short term maupun long term ya. Dan ini adalah historis dividen dari PANS ya, di mana di tahun ini ya, di laba tahun 2023 itu dividen payout ratio sangat besar ya, hampir 100% ya, 98,19%. Dengan nominal dividen rupiahnya itu 180 rupiah ya. Jadi kalau saat itu ya, kalau teman-teman beli ketika dia pengumuman bagi dividen tuh, dividen yieldnya sekitar 11 atau 12% ya, double digit lah intinya. Jadi udah 3 tahun terakhir dari dividen yieldnya double digit tuh ya, di atas 10%. Dan saat ini ya, dia kuartal satunya earning per share 75,47 ya, di kuartal 2 nya dia minus ya, sama kan tadi net income-nya memang minus 5 miliar tadi ya. Jadi kalau kita asumsikan ya, kalau disetahunkan ya, kita kali 2 ya, itu menjadi 136,42. Nah, yang menariknya ya sebenarnya nih ya, kalau kita kaget gitu ya, jomplang dari 75 turun ke minus 7 ya, sebenarnya dia beberapa kali juga sempat satu kuartalnya itu minus gitu ya. Misalnya di tahun 2020 nih ya, ketika awal-awal pandemi kan bursa saham kita juga turun sangat dalam ya. Nah, mungkin di situ dia banyak floating loss-nya juga tuh, floating loss-nya besar sehingga dia di kuartal satunya minus ya. Tapi di kuartal 2, 3 dan 4 dia mencetak profit ya cukup besar gitu ya. Begitupun di tahun 2019 ya, sempat di kuartal 3 sendirian doang nih, di kuartal 3 doang dia minus ya. Begitupun di tahun 2018 ya. Itu kuartal 2-nya sempat minus, tapi di kuartal lainnya, kuartal 1, 3 dan 4-nya positif ya. Jadi memang dia kayaknya untuk earning per share per kuartal itu sangat dipengaruhi oleh keadaan bursa saham saat itu gitu ya. Kalau bursa saham lagi turun, mungkin dia floating loss-nya jadi besar sehingga net income yang tercatat tuh minus ya gitu ya, jadi merugi gitu ya. Jadi mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir gitu ya kalau satu kuartal ini dia tiba-tiba minus ya. Mungkin kita masih bisa berharap di kuartal 3 dan keempat dia bisa menjadi plus lagi ya. Mudah-mudahan sih bisa seperti kuartal 1 gitu ya, sampai 75 rupiah gitu ya.
Oke, balik lagi kalau kita asumsikan ya. Jadi kalau kita asumsikan ya, earning per share-nya 136,42, dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti di tahun ini ya, 98% ya, maka potensi dividennya di 133,69 ya. Kalau kita bagi dengan harga saham di closing hari Jumat kemarin ya yang 1605 ya, maka potensi dividen yield-nya 8,32% gitu ya. Nah, kalau kita agak lebih optimis dikit gitu ya, kalau bukan optimis juga ya. Jadi kalau kita asumsikan dia di kuartal 3-nya cuma Rp37, di kuartal 4-nya Rp37 juga gitu. Jadi setengahnya dari kuartal 1 gitu ya. Maka total earning per share itu di 142,21 ya. Jadi kalau kita kalikan 98% dividen payout ratio-nya, maka potensi dividennya ya naik dikit ya, 139,36 ya, sehingga potensi dividen yield-nya 8,6% gitu ya. Nah, jadi kalau kita ya bisa teman-teman hitung sendiri ya, kalau teman-teman memperkirakan gitu ya, di kuartal 3 earning per share sama kayak kuartal 1 gitu ya, 75 terus ditambah 75 lagi, pastinya potensi dividennya akan lebih besar lagi gitu ya. Atau teman-teman mau lebih pesimis lah ya, mungkin cuman Rp10, nah silakan dihitung ulang ya. Jadi teman-teman bisa mempunyai prediksi range lah, kira-kira dividen yield-nya tuh di sekitar berapa gitu ya, 8% sampai ke berapa gitu ya, 8% sampai 4% atau malah 8% ke atas gitu ya, ke 10% atau 11%. Silakan teman-teman kotak-katik sendiri lah gitu ya. Kayaknya sih kalau di kuartal 4 sih kemungkinan positif ya, karena kan biasanya di Desember harga saham naik, bursa saham kita naik gitu ya. Jadi kemungkinan besar di kuartal 4 sih dia tidak akan separah kuartal 2 yang sampai minus ini ya. Karena kalau kita lihat di 2023 kuartal 4 positif, 2022 positif ya, 2020 juga positif, 2019 positif, 2018 positif. Nah, kuartal 4 sepertinya positif lah gitu ya. Oke, jadi intinya silakan teman-teman kotak-katik sendiri gitu ya. Dan saya juga ingin pengen tahu sih sebanyak apa sih yang megang Pans ya di penonton channel Investor Jelata, apakah ada yang megang Pans gitu ya. Kalau ada yang megang Pans, apakah masih optimis untuk hold terus Pansnya ya sampai tahun depan atau malah sampai ke 2-3 tahun ke depan ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Dan sekali lagi, jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam Jelata, sukses.